Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, bagaimana kabar kalian semuanya? Ustazah harap kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah, pada pertemuan kali ini bertemu lagi dengan saya Ustazah Ana pada pembelajaran Bahasa Indonesia di semester 2. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang non-fiksi, yakni membandingkan hal yang belum kita ketahui dari sebuah teks non-fiksi dengan hal yang sudah kita ketahui dari teks non-fiksi setelah kita membaca teks tersebut. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah KD 3.4, yakni menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi, dan KD 4.4 menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Tujuan pembelajaran adalah siswa mampu membandingkan hal yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui dari teks non-fiksi. Teks non-fiksi mengandung banyak informasi. Ada informasi yang biasa saja kamu ketahui sebelum kamu membaca teks non-fiksi. Ada juga informasi baru yang kamu peroleh setelah kamu membaca sebuah teks non-fiksi. Semakin sering kamu membaca, maka semakin banyak informasi yang kamu ketahui. Misalnya, kamu ingin memiliki banyak pengetahuan tentang cita-cita, maka kamu bisa membaca teks yang menginformasikan tentang cita-cita tersebut. Untuk memahami pembelajaran tentang membandingkan materi non-fiksi, maka perhatikan contoh latihan berikut ini. Cut Nyak Dien adalah wanita yang lahir pada tahun 1848 di Kabupaten Aceh Besar. Ia dinobatkan sebagai pahlawan nasional perempuan yang berasal dari Aceh. Pada usia 12 tahun, ia menikah dengan Ibrahim. Ia dan suaminya berjuang mengusir Belanda ketika wilayah Empat Mukim diserang. Suaminya gugur di medan perang pada 29 Juni 1878. Karena kematian suaminya itu, Cut Nyak Dien bertekad untuk mengalahkan Belanda. Ia memimpin pasukan kecil yang melancarkan perlawanan terhadap Belanda di daerah pedalaman Maulaboh. Pasukan Cut Nyak Dien terus bertempur hingga dipukul mundur pada tahun 1901. Cut Nyak Dien ditangkap dan diasingkan di Sumedang sampai nafas terakhirnya. Adapun nama tokoh yang kita bahas pada pembelajaran kali ini adalah Cut Nyak Dien. Informasi yang kita dapat adalah salah satu tokoh pahlawan nasional. Yang kedua, Cut Nyak Dien berasal dari daerah Aceh. Pada kolom ini, kalian akan memetakan apa saja informasi yang kalian dapatkan sebelum kalian membaca teks dan informasi apa saja yang kalian baca setelah kalian membaca teks. Perbedaan yang dapat kita sampaikan dari kegiatan membandingkan ini adalah informasi yang kita dapat sebelum dan sesudah membaca teks berbeda. Sebelum membaca teks, kita memperoleh sedikit informasi, sedangkan setelah membaca teks, kita memperoleh lebih banyak informasi. Nah, itu tadi latihan soal tentang membandingkan teks yang sudah dan belum kalian ketahui dari teks non-fiksi. Apakah kalian sudah memahaminya? Nah, sebelum Ustazah mengakhiri pembelajaran kali ini, Ustazah akan memberikan evaluasi kepada kalian agar kalian lebih bisa memahami tentang materi membandingkan teks non-fiksi ini. Simak evaluasi berikut ini ya. Evaluasi. Perhatikan gambar-gambar pekerjaan berikut. Lalu, tuliskan hal-hal yang kamu ketahui tentang pekerjaan tersebut. 2. Setelah mengamati dan menulis informasi di atas, bacalah teks berikut. Teks pertama. Pekerjaan sebagai polisi merupakan pekerjaan mulia. Polisi memiliki beberapa tugas penting, salah satunya memelihara keamanan dan ketertiban di jalan raya. Polisi yang melakukan tugas ini disebut polisi lalu lintas atau Polantas. Polantas mengatur pengendara mobil dan motor agar tertib dalam berkendara. Polantas akan menegakkan hukum bila ada pengendara yang tidak tertib. Dengan melakukan hal-hal tersebut, Polantas melindungi para pengendara sekaligus melayani masyarakat. Teks kedua, dokter merupakan salah satu jenis pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Dokter selalu berusaha untuk menyembuhkan orang yang sakit.
Pekerjaan dokter ini terbagi menjadi beberapa keahlian, salah satunya yaitu dokter anak. Dokter anak memiliki banyak pengetahuan dan keterampilan untuk mengobati bayi dan juga anak-anak. 3. Kemudian tulislah dalam tabel berikut ini. Apa yang kamu ketahui tentang polisi lalu lintas sebelum membaca teks? Apa yang kamu ketahui tentang polisi lalu lintas setelah kamu membaca teks? 2. Apa yang kamu ketahui tentang dokter anak sebelum membaca teks? Dan apa yang kamu ketahui tentang dokter anak setelah membaca teks? Salinlah tugas nomor 1 dan 3 di buku tulis kalian. Itu tadi pembelajaran tentang membandingkan hal baru dari teks non-fiksi. Semoga apa yang sudah Ustazah sampaikan bisa kalian pahami semuanya. Nah, sebelum Ustazah akhiri, Ustazah berpesan kepada kalian semuanya, selalu jaga kesehatan di rumah. Jangan lupa sholat 5 waktu dan selalu berdoa semoga wabah ini segera berakhir sehingga kita bisa melakukan pembelajaran seperti sedia kala. Sebelum Ustazah akhiri, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.